tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat. Bagaimana cara ia beribadah atau bagaimana cara ia berdoa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Terimalah salam penuh iman kita hanya kebajikan Tuhan berenang. Wetutung tian. Sancai. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita sehingga kalian bisa nonton video ini dan saya pun bisa menyampaikan materi. Baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memberikan 2 disclaimer dari saya. Yang pertama, biasanya materi dibawakan oleh narasumber yang memiliki latar belakang kehidupan yang baik. Untuk video kali ini, kalian tidak akan mendapatkan itu sebab sumber materi diberikan oleh saya yang memiliki latar belakang lebih buruk daripada kalian. Yang kedua, materi biasa disampaikan berisi merupakan pedoman hidup menjadi manusia menuju cingce atau manusia yang lebih baik. Untuk video ini, kalian akan kecewa sebab kalian tidak akan mendapatkan materi itu. Baik, itu peraturan dari saya sebelum saya mulai video. Baik, saya akan memulai. Perkenalkan, nama saya Doni Tandian. Saya berasal dari Pakin, Tegal, Bogor. Dan di sini saya akan mewakili untuk menyampaikan materi dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mulai. Pertanyaan dari saya kepada kalian semuanya. Ketika kalian berdoa, kalian menggunakan istilah apa? Tien, Sangti, atau Tuhan? Coba tanya sama hati kalian yang paling dalam. Di antaranya pasti ada yang menjawab Tien, atau kebanyakan di dalam agama Konghucu menggunakan istilah Tuhan dalam berdoa. Yang artinya apa? Biasanya seseorang menggunakan istilah itu adalah keyakinan dia terhadap penciptanya. Misalnya, kalian menggunakan istilah Tien, berarti kalian yakin bahwa pencipta kalian adalah Tien. Atau ketika kalian menggunakan istilah Tuhan di dalam berdoa, berarti kalian yakin bahwa penciptanya adalah Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, bukankah kita memiliki istilah dalam menyebutkan nama Tuhan di dalam agama kita? Jadi kalau kalian menjawab dengan menggunakan istilah Tuhan, berarti mungkin pasti ada ketidakyakinan kalian terhadap agama Konghucu. Kenapa? Karena istilah Tuhan itu sifatnya universal, bisa digunakan oleh agama lain. Nah, kalian masih menggunakan itu, berarti dalam hati kalian masih ada yang mengganjal. Artinya masih ada yang tidak yakin terhadap Tien itu atau Sangti. Nah, itu sedikit permulaan. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau kita bahas atau bukan itu yang mau saya bahas. Oke, kalian bisa berdoa menggunakan istilah Tuhan atau Sangti atau Tien. Lalu bagaimana teman kita, saudara kita, atau rekan kita yang tidak bisa berbicara? Bagaimana teman kita yang tidak bisa mendengar? Bagaimana rekan kita yang tidak bisa melihat? Bagaimana ia berdoa? Bukankah tidak adil kalau diharuskan menggunakan istilah Tien? Bagaimana orang yang bisu? Oke, dia masih bisa berdoa di dalam hati. Lalu bagaimana nasib orang yang buta? Bagaimana dia cara melakukan ibadahnya? Menjadi pertanyaan bahwa ternyata bukan masalah kita, bukan menjadi masalah ketika kita menggunakan istilah-istilah. Yang menjadi masalah adalah ketulusan kita. Coba bayangkan sama kalian bagaimana cara orang yang memiliki komplikasi tidak bisa berbicara atau tidak mampu berbicara, tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat. Bagaimana cara ia beribadah atau bagaimana cara ia berdoa? Oke, kita lihat aja videonya berikut. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ketika kalian masih ragu tentang Tuhan kalian yang dimana disebut di dalam agama Konghucu Tien, atau kalian masih ragu terhadap penyebutan Sangti, lalu bagaimana nasib orang yang tidak bisa berbicara? Yang artinya bukan masalah tentang penyebutan, bukan masalah tentang bagaimana cara kita menyembah Tuhan, tapi bagaimana ketulusannya. Sebab ada orang di luar sana yang diciptakan oleh penciptanya, oleh Tuhan kita, tidak memiliki kesempurnaan seperti kita. Oke, kalian bisa mendengarkan video ini. Oke, kalian bisa melihat video ini. Oke, kalian bisa berdoa secara normal. Kalau Tuhan memberikan aturan yang baku untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon adalah dengan menyebut namanya, adalah sebuah ketidakadilan di dalam dunia ini.
Yang artinya terlepas dari itu, apapun agama kalian, apapun agama kita atau yang lain, adalah Tuhan kita Maha Esa. Itu disebutkan atau diajarkan di dalam Paceceng Kue. Yang artinya apa? Sepenuh iman yang pertama, sepenuh iman yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, satu. Yang artinya walaupun dengan bagaimanapun kalian berdoa, bahwa tujuannya hanya satu, Tuhannya satu, tanpa memandang apapun agamanya. Jadi mulai saat ini, mulai dari sekarang, kita tidak perlu lagi bahwa walaupun kita beragama Konghucu, apakah Tuhan kita beda server sama yang lain? Ternyata tidak. Tuhan kita satu, Tuhan kita esa. Tinggal bagaimana ketulusan kita dalam berdoa. Oke, demikian dari saya. Yang baik boleh kalian ambil, yang buruk mari kita buang sama-sama. Dan akhir kata, itu tentunya.